Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Mari kita berdoa. Inilah kami umat kepunyaan-Mu sebagai pengikut Yesus Kristus. Dalam persekutuan orang percaya di pagi hari ini di gedung pos pelayanan Harius APO. Kami telah mempersiapkan sabda-Mu Tuhan yang hendak kami baca, dengar dan kami renungkan. Bukalah segala wawasan kami, pikiran kami, lengkapilah segala pengetahuan, segala harapan dan kerinduan kami, supaya kami menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Allah, di dalam Yesus kami mohon jauhkanlah dari kami bagian-bagian yang datang dari dunia ini dengan berbagai cara untuk mengganggu pelayanan kami di pagi hari ini dan juga secara khusus firman-Mu. Biarlah hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan semua kami yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Sabda Tuhan pada 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 31 dengan perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Inilah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengarannya? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan.
Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangannya kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang bersedia itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan merenungkan serta mau melakukan di dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Haleluya. 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 Shalom. Damai sejahtera Allah di dalam nama Yesus Kristus mengalir di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sebagai persekutuan di pagi hari ini. Pembacaan kita pada 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31 di bawah sorotan tema satu Tuhan yang mengaruniakan berbagai karunia. Satu Tuhan yang mengaruniakan berbagai karunia. Dan tema sentral atau tema utama dalam triwulan ketiga atau triwulan keempat terakhir ini yang disampaikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua adalah melalui Kristus dan Alkitab, GKI menjadi penggerak pemberdayaan pribadi, keluarga, dan dunia. Melalui Kristus dan Alkitab, GKI menjadi penggerak pemberdayaan pribadi, keluarga, dan dunia. Sebagai umat Tuhan yang bernaung di bawah GKI di Tanah Papua, bulan Oktober sesungguhnya bagi kita warga GKI di Tanah Papua adalah bulan syukur. Yang mana di 26 Oktober kita akan mensyukuri 68 tahun pelayanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah berkaitan dengan kehidupan secara berjemaat. Kehidupan orang-orang percaya yang ada di Korintus, baik orang Yahudi, orang Yunani, orang Roma, orang-orang dari negara-negara Asia, Afrika, ataupun mereka yang disebut budak dan orang-orang merdeka. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menasihati jemaat ini berkaitan dengan situasi di mana ada kelompok dan ada golongan yang tentunya akan mengarahkan dan membuat perpecahan di dalam jemaat.
Kelompok ini bagaimana kalau kita baca, ada dari golongan Paulus, ada dari golongan Apolos. Dan Rasul Paulus bilang, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Tapi di dalam golongan ini ada lagi dari suku, dari daerah. Ada Yahudi, orang Yahudi itu mengklaim bahwa keselamatan itu milik mereka, punya mereka. Allah itu punya orang Yahudi, bukan milik bangsa lain di luar dari Yahudi. Dan orang Yunani itu masuk dengan filsafat mereka. Orang Yunani adalah orang-orang yang dibilang orang pintar begitu. Karena seperti Pluto itu orang Yunani. Aristoteles. Ini orang-orang pintar. Pakar matematika dan pakar ilmu perbintangan. Yunani tampil dengan itu. Tapi kasihan. Kita membaca tadi di ayat 2 tuh, ayat 13 itu. Ada budak, ada orang merdeka tuh. Ini orang-orang yang dipakai untuk bekerja. Kita sudah mengerti kalau budak itu kasihan dan datang dengan apa adanya. Pakaian apa seadanya saja. Sendal kah, sepatu kah, bahkan bisa kaki kosong. Yang penting ada di sembahyang, ada di ibadah. Orang-orang yang sudah dibebaskan itu sedikit derajatnya agak naik. Orang yang tadinya mungkin di luar kerja keras, orang sudah ada di dalam kehidupan keluarga dari tuan atau dari majikan-majikan mereka. Dan ini yang terjadi. Yang perlu diperhatikan oleh kita menjelang 68 tahun GKI di Tanah Papua. GKI di Tanah Papua itu milik semua suku. Bukan milik kita orang Papua. GKI milik orang Maluku, GKI milik orang Sulawesi, GKI milik orang Nusa Tenggara, GKI milik orang Bali, GKI milik orang Kalimantan, GKI milik orang Jawa, dan GKI di Tanah Papua milik orang Sumatera. Jadi kita semua masuk. Tidak GKI itu gereja suku orang Papua, tidak. Itu sebabnya dinamakan Gereja Kristen di Tanah Papua. Pada di inilah yang menjelaskan menjadi milik semua. Jadi orang Sulawesi silakan, orang Maluku, orang Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera silakan bergabung di dalam GKI ketika ada di Tanah Papua. Dan di dalam kehidupan kita bersama ini pasti ada yang nilai tingkat ekonominya bagus dan pendapatan penghasilannya lumayan, ada yang pas-pasan. Tapi di dalam persekutuan, dalam berjemaat itu kita semua satu. Kita ingat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes katakan persekutuan kami ini dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yang artinya persekutuan ini Tuhan punya. Bukan dilihat dari cara berbusana, cara memiliki kelebihan-kelebihan, aksesoris di dalam diri kita. Tetapi siapa yang datang dalam persekutuan dengan apa yang ada padanya, dia datang bagi Tuhan. Ini yang harus kita lihat. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang di ayat 12-13. Karena sama seperti tubuh satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi banyak berarti kita dari macam-macam daerah, dari macam-macam suku, dari macam-macam bahasa, tetapi kita satu di dalam GKI di Tanah Papua, kita satu di dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, kita satu di dalam Rayon APO, kita satu di dalam KSP. Bisa dari KSP 1 kita APO 10 KSP toh. Siapa yang ada di KSP dia bersatu dengan KSP. Siapa yang ada di unsur PKB dia bersatu dengan unsur PKB. Siapa yang ada di PW bersatu dengan unsur PW. Siapa yang ada di PAM bersatu dengan unsur PAM. Siapa yang ada di PAR bersatu dengan suku, dengan unsur PAR. Inilah kita. Jadi tidak ada perbedaan.
Datang kemari, bilang saya ini orang yang begini, saya boleh, karena saya dan seterusnya. Tidak. Karena persekutuan ini Tuhan punya. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagian yang pertama ini kita lihat dari ayat 12-13 berbicara tentang kesatuan dalam tubuh. Kita satu di dalam tubuh ini. Tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan itu karena kita memiliki lebih dan ada yang kurang. Itu saja yang jadi perbedaan. Tapi dalam pelayanan kita tetap satu. Yang lebih, yang banyak silakan memberi dan menolong yang dalam kekurangan. Itu penting supaya ada keseimbangan. Yang kedua kita baca di ayat 14-20 bagaimana adanya keberagaman dalam tubuh itu. Tadi ada tangan, ada mata, ada kaki, masing-masing dengan tanggung jawabnya, masing-masing dengan fungsinya, masing-masing dengan pekerjaannya. Dan masing-masing itu semua ada di dalam satu tubuh. Jadi di dalam pelayanan juga demikian. Kita ada yang memberi dari apa yang ada padanya untuk pelayanan. Ada yang tidak memberi daripada apa yang dia miliki. Tapi dia memberi tenaga. Dia memberi waktu untuk bisa bersama-sama dalam pelayanan. Itu juga penting. Kalau kita yang bisa memberi, tapi kalau tidak ada yang kerja, tidak ada yang mau melakukan, maka sia-sia juga. Demikian juga ada tenaga untuk mau bekerja, mau melakukan pekerjaan itu. Tapi tidak ada yang memberi, sia-sia juga. Jadi ini harus dipahami oleh kita bahwa pelayanan ini kita terdiri dari berbagai-bagai keberagaman itu. Jadi ada yang nanti datang bilang, sudah saya siap untuk kerja. Terima kasih. Saya siap membantu dengan tenaga. Terima kasih. Saya siap memberi dengan dana. Terima kasih. Semua itu satu saja tujuan supaya pelayanan ini jalan. Lalu persekutuan yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga kita baca di ayat 21-26 yang di sana berbicara tentang ketergantungan dalam tubuh. Bagaimana ada ketergantungan itu satu dengan lainnya. Sebagaimana tadi saya jelaskan pada bagian kedua, keberagaman dalam tubuh sama dengan kebersamaan, sama dengan ketergantungan dalam tubuh. Kita semua saling membutuhkan. Pelayanan ini tidak bisa dia berjalan tanpa keterlibatan kita semua. Kita mau buat kegiatan besar, kita yang di APO ada panitia Natal, panitia HUT gedung Pospel, dia tidak akan bisa terlaksana dengan baik kalau tanpa ada bantuan dukungan dari jemaat. Sebesar, sekecil apapun pemberian kita, itu bisa menopang pelayanan ini. Dan oleh sebab itu kita juga di bulan Oktober ini, khususnya di persekutuan anak dan remaja akan melaksanakan malam apresiasi atau malam pengembangan bakat. Itu sudah latihan dari beberapa bulan yang lalu. Orang juga butuh bantuan. Butuh uluran tangan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya untuk menempuh kegiatan ini. Maka kita juga harus memberi. Karena gereja ini ke depan ada di tangan dorang, pemuda dan sekolah minggu. Kita orang ini akan berjalannya waktu kita akan berakhir. Tapi dorang ini akan melanjutkan pemberian dan perhatian kita yang baik itu akan menjadikan mereka untuk melakukan itu dan mengingat akan kebaikan itu. Dan sekolah minggu akan melaksanakan apresiasi itu pada 18 Oktober besok. Oleh sebab itu nanti di akhir ibadah kita ada persembahan spontanitas untuk sekolah minggu. Inilah tujuan dari ketergantungan dalam tubuh. Dan terakhir adalah bagian demi bagian yang ada di dalam pelayanan ini Tuhan sudah atur. Kalau kita baca di ayat
27 sampai 31, secara khusus sampai 29 itu atau 30 itu ada yang disebut dengan mereka yang menerima karunia. Tapi juga ada nabi, ada rasul, nabi dan pengajar. Ini ada di dalam jemaat. Nabi, rasul dan para pengajar itu orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikhususkan Allah dalam pelayanan. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jadi ini mereka sudah dipilih, namun tidak serta-merta semua itu bisa menjadi rasul, bisa menjadi nabi, bisa menjadi pengajar. Masing-masing dengan bagian-bagiannya. Yang rasul, yang nabi, dan pengajar dengan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam jemaat ada karunia-karunia. Yang di ayatnya yang ke-28 dibilang mujizat, mengadakan mujizat untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ini Rasul Paulus mau memberitahukan pada pembacaan sebelumnya. Ada bermacam-macam karunia tetapi satu roh. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Di dalam pelayanan ada orang-orang yang dikaruniai atau menerima karunia-karunia khusus dari Tuhan. Karunia khusus itu bisa berdoa, ujian penyembahan, membaca firman Tuhan, lalu ada hal-hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan buat. Tuhan nyatakan lewat pelayanan itu. Dan ketika mujizat itu terjadi, bukan karena kita. Semua itu karena Tuhan. Ini yang harus dipahami oleh kita. Di dalam pelayanan kita di bergereja, mujizat itu terjadi. Mungkin pelayanan kita, program kita, yang kita kerjakan. Lalu ada hal-hal yang luar biasa. Itu karena Tuhan. Lalu ada yang menerima karunia-karunia untuk menyembuhkan. Menyembuhkan ini bisa berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Bisa berdoa untuk yang kerasukan, kesurupan. Juga bukan karena kita. Karena Tuhan izinkan, Tuhan mempercayakan untuk kita yang lakukan, kita yang kerjakan. Ibaratnya begini Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, dalam kemiliteran, dunia militer, itu jenderal tidak bisa memegang senjata besar. Jenderal cukup hanya menggantungi pistol. Dia hanya memiliki atau memegang itu. Tetapi di bawahnya dia, turun sampai dengan tamtama, bintara, maka mereka yang akan menggunakan senjata besar itu. Yang kita kenal dengan senjata mesin. Mesin sedang, mesin berat, besar, bahkan sampai dengan rudal, peluru kendali. Itu dilakukan oleh para tamtama dan bintara. Bukan jenderal. Bukan kolonel. Inilah yang dikatakan di dalam pelayanan ini. Jadi tidak semua orang memiliki karunia untuk melakukan peperangan. Peperangan rohani itu mereka yang telah dilengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Kemarin kita 2 minggu lalu, 3 minggu lalu berbaca dari Efesus itu. Yang kita miliki itu yang dipakai. Itu kepada siapa Tuhan berkenan, Tuhan berikan. Dan juga kepada mereka yang memiliki karunia-karunia tertentu. Bisa melihat, bisa mengetahui kehidupan saudara dan saya. Bisa memberitahukan masa lalu kita. Saya berjumpa dengan orang-orang yang memiliki itu luar biasa, saya katakan. Tapi lebih luar biasa kalau pakai bersama dengan Tuhan. Ada satu kali kami pelayanan, ada seorang ibu, dia berdoa dan dia langsung bicara dengan seorang bapak. Bapak ini tugasnya di Puncak Jaya.
Dia bilang, Bapak memberi untuk gereja luar biasa. Tapi Tuhan tidak terima pemberian Bapak. Karena Bapak tinggal di Puncak Jaya, ada tinggal di Makedo, Mama kedua. Pace kaget terbaik. Pace ditatap ibu itu, Papa bukan saya, tapi Roh Kudus kasih tahu. Bapak memberi luar biasa untuk gereja, tapi Bapak ada hidup dengan istri kedua. Karunia ini tidak semua orang. Ibu bapak, saudara-saudari, bahkan saya pernah pelayanan di Padang Bulan dengan seorang bapak, dia sakit. Ada kelompok tim doa yang datang berdoa, tapi mereka semua bilang, pendeta kami tidak bisa karena kena serangan balik. Saya bilang, serangan balik ya macam bagaimana? Memang main bola kaki kau. Kau serang-serang begini kan pertahanan longgar. Lawan dong balik dia kasih gol langsung. Kamu sendiri ada yang bilang saya muntaber sampai pagi. Ada yang bilang saya batuk sampai suara hilang. Ada yang bilang saya menggigil, saya demam. Dia bilang, wah kamu nih berani untuk layani pelepasan, tapi kamu sendiri tidak dilengkapi. Lalu saya pergi berdoa dan saya dengan seorang kelompok doa itu, dia adalah seorang ibu dan juga istri saya. Ternyata karunia itu ada pada istri saya dengan ibu ini. Yang langsung memberitahukan bapak itu. Bapak ternyata kehidupan bapak sebagai persekutuan hanyalah di kulit saja. Di dalam hati, dalam kehidupan bapak simpan banyak fui-fui, banyak cimat-cimat. Terutama untuk menggoda perempuan. Dan Bapak juga simpang fui-fui untuk jaga rumah. Itu sebabnya Bapak punya anak cuma satu. Karena sisanya jadi tumbal. Dan karena ibu tidak bisa lagi mengandung, tidak bisa lagi melahirkan, tumbal itu tidak ada, fui-fui itu kembali ajar Bapak sekarang. Dia kembali makan Bapak lagi. Itu yang sekarang Bapak sakit. Saya bilang, Tuhan saya tidak memiliki itu. Saya cuma karunia peperangan. Tapi karunia untuk melihat ada pada dua ibu ini, istri saya dengan temannya, bukan saya. Bapak itu langsung jatuh terkapar, pingsan. Karena tersembunyi dia punya kegiatan atau dia punya aktivitas itu. Dan saat kami melayani, tidak ada serangan-serangan balik yang seperti kelompok doa itu. Muntah dan sebagainya, perut sakit, suara hilang, demam, dan kami bertiga dalam lindungan Tuhan. Istri, anak-anak, atau keluarga kami pun dalam lindungan Tuhan. Tidak ada namanya serangan balik, karena kami diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam jemaat kalau ada seperti itu urusan Tuhan, hak Tuhan. Bagian demi bagian yang kita miliki itu diatur oleh Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita membuka ruang dan bertanya pada Tuhan, karunia apa yang Tuhan berikan buat saya? Kalau saya karunianya untuk menolong, memberi dari apa yang ada pada saya untuk pelayanan, silakan. Jadi saluran berkah. Kalau Tuhan kasih saya karunia untuk bisa melihat, bisa mengetahui kehidupan yang ada di sana dari saudara yang lain, pakailah untuk Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya karunia untuk mendoakan orang sakit disembuhkan, mendoakan orang yang kerasukan atau kesurupan dipulihkan, dilepaskan, silakan. Karunia itu ada pada semua warga jemaat. Karunia itu ada pada kita dari Tuhan. Itu sebabnya di ayat 31 dikatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ini yang harus kita miliki, saudara. Ini yang harus ada pada kita. Setiap orang mulai bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan taruh? Sebagai warga gereja Kristen Injili di Tanah Papua, untuk mensyukuri 68 tahun pelayanan gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Apa yang dilakukan? Dari tema utama melalui Kristus dan Alkitab, GKI menjadi penggerak pemberdayaan. GKI ialah saudara dan saya. Kita ada di dalam gereja ini.
kita melakukan apa yang dari diri kita sendiri, dari kehidupan kita sendiri, dari kebiasaan kita sendiri. Yang ada, yang buruk, yang tidak benar, kita jauhkan. Dan mulai kepada keluarga. Yang telah berkeluarga, melihat pada istri, pada suami, pada anak-anak. Yang telah memiliki menantu, pada menantu dan cucu-cucu. Beritahukan. Beritahukan itu. Dan juga supaya dari kehidupan itu banyak orang melihat Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari 4 hal besar dari pembacaan kita ini, maka ada 4 pesan firman Tuhan untuk kita dalam persekutuan. Pertama, persekutuan ini milik Tuhan. Kita semua yang hadir dari berbagai suku, berbagai tingkat ekonomi masing-masing, tapi mari kita tetap bersama dalam persekutuan. Kita tetap bersatu dan kita tetap melayani Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan saya akan berikan di dalam kehidupan kita, dengan lebih dan kurangnya, kita terus mengakui dan memberi bagi pelayanan. Dan yang ketiga, ketika di dalam persekutuan, dalam pelayanan, ada yang harus diberikan perhatian, bantuan, dan sebagainya. Mari kita memberi dengan apa yang ada pada kita. Dengan menolong demikian, pasti kita juga akan menerima apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang ada pada kita, mari kita terus bertanya, Tuhan, bagian apa yang dikehendaki Tuhan yang harus saya lakukan. Saya buat dan kerjakan dari diri saya terhadap pelayanan, tapi juga kepada semua orang. Menurut yang dikehendaki Tuhan, bukan menurut yang saya mau. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Dalam mensyukuri, dalam mempersiapkan diri di bulan ucapan syukur ke 68 tahun pelayanan GKI di Tanah Papua. Amin. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku